ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب التاج والنعلة والبراق والعبد في البلاء والوباء والمرض والعنج سلطان المطهر المعد المنور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الدهاء بدر الدجى نور الهدى اسمه الظالم بالقاسم سيد الكونين وسفي الثقلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره حسن عمله. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin senang jamaah Jumat rahmatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yang mana pada Jumat yang mubarak ini, di bulan yang penuh berkah, Allah masih berikan satu nikmat yang kadang-kadang kita lupa mensyukurinya, itu nikmat sehatul afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada penghulunya Nabi, khataman Nabiyyin, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan terutama kita para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Al-Fakir mengajak kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahmatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2024, berjalan masuk dalam bulan Februari. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertepatan juga dengan masih bulan Rajab. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita pada bulan ataupun tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah rahmatullah, sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita memasuki bulan Rajab. Bentar lagi kita akan menghadapi satu bulan di mana bulan tersebut kita tunggu-tunggu selama 12 bulan. Itu bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan hadapi bersama. Kita berharap juga kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dan kita berharap selalu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di bulan Ramadan kita bisa menjalankan ibadah puasa penuh dengan khusyuk dan khudur daripada hati dengan keikhlasan kepada Allah. Intinya kita berharap semoga ibadah kita di bulan Ramadan juga menjadi satu timbangan kebaikan suatu saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya umur pada hakikatnya adalah berkurangnya umur kita. Otomatis dengan berkurangnya umur kita,
tanpa kita sadari kita akan mendekati suatu hidup atau kematian, yang mana kematian ini adalah pasti bagi kita umat manusia yang hidup di alam dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita hindari itu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti akan berpulang ke rahmatullah. Siapapun itu, mau presiden, wakil presiden, menteri, pejabat, lurah, camat, RT, RW, ulama, kiai, asatidz, abaid dan lain sebagainya, semua akan berpulang ke rahmatullah. Namun bukan kematian yang kita takuti, hadirin jamaah rahmatullah, karena itu adalah sesuatu yang pasti. Bertambahnya umur berarti kita akan mendekati satu patok kematian yang tidak akan bergeser. Sekali lagi, bukan kematian yang kita takuti, namun bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perjalanan yang sangat-sangat jauh, sangat-sangat lama. Hadirin, bayangkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini, berapa ribu tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Sedangkan kita di alam dunia ini bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa umatku, kata Nabi, hanya berkisar 60 dan 70 tahun saja. Kalau saat ini umur kita 50 tahun, tinggal berapa tahun lagi kita akan hidup di alam dunia? Atau umur kita sekarang 60 tahun, berapa tahun lagi kita akan hidup di alam dunia? Mungkin hari ini waktu atau umur kita akan sampai minggu ini, bulan ini, tahun ini, semua akan mengalami itu semua. Sekali lagi, bukan kematian yang kita takuti, bekal untuk menghadap Allah apa yang kita bisa bawa. Ibadah yang kita lakukan setiap hari, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala diterima, tergantung daripada niat kita. Baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, tergantung daripada keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah. Dan agama yang kita cintai ini, yang mana diwariskan itu Al-Quranul Karim sebagai way of life, pandangan hidup manusia, terutama kita umat Islam di alam dunia ini, dengan aturan-aturan yang ada yang mengatur hidup manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan agama pada hakikatnya adalah kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang yang nomaden, seorang badui, yang mana beliau ditanya, "Ya Rasulullah, agama itu apa sih?" Rasul SAW menjawab bahwa agama adalah kebaikan, di mana ketika kamu bisa berbuat baik kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, kepada makhluk yang hidup maupun yang mati, bukan cuma manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh berbuat baik, hadirin. Kalau ibadah salat yang kita lakukan, kalau puasa yang kita lakukan, kalau zikir yang kita lakukan, kalau ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah kita lakukan, umrah kita lakukan, haji kita lakukan, zakat kita lakukan, semua itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita pribadi. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang bisa berbicara kepada Allah, Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, apa yang membuat engkau senang? Apa yang membuat engkau gembira, ya Rabb?" Yaitu ketika engkau bisa berbuat baik kepada orang lain. Karena sesungguhnya puasa untuk kamu sendiri, supaya kamu sehat. Salat pun untuk kamu sendiri, zakat pun begitu, dan ibadah-ibadah yang lain untuk kamu sendiri. Sedangkan yang membuat Allah gembira ketika kamu bisa berbuat baik kepada sesama. Ketika ada orang yang sakit, kita bantu. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita membantu. Ada orang yang susah, kita bantu. Itulah yang membuat
Allah senang, membuat Allah bahagia. Hablum minan nas. Kalau hablum minan nas kita bisa jalankan, berbuat baik kepada sesama kita bisa jalankan, bukan saja kepada manusia, makhluk Allah yang ada di dunia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kita harus bisa berbuat baik. Kenapa? Itu salah satu yang membuat Allah senang, yang membuat Allah bahagia, karena kita termasuk dalam orang-orang yang panjang umur, yang manfaat bagi umat. Bukan masalah ibadah kita. Belum tentu hadirin orang yang ahli zikir, orang yang ahli ibadah, orang yang amin, ya, diterima amal ibadahnya masih dalam ucapan insya Allah, mudah-mudahan. Namun ketika kita tanamkan dalam diri kita kebaikan dengan sesama, apalagi situasi sekarang ini, situasi sedang panas dengan pemilu yang ada, ya, ini memetik daripada kebencian satu dengan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jangan bodoh hadirin. Qalilan fid dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya permainan. Hari ini kita senang, hari ini kita bahagia. Mungkin sebentar lagi kita akan menangis. Begitupun sebaliknya. Hari ini kita menangis, mungkin sebentar lagi kita akan bahagia. Ini dunia. Jangan kita tertipu dengan dunia, terutama kepada para pejabat, para pemerintah yang bekerja di pemerintahan ataupun yang baru ingin mengabdi kepada umat. Jangan terlalu mengumbar daripada janji-janji, yang mana janji ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal insani ma sa'a. Apapun yang kita lakukan walaupun sebitin dzarrah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri hadirin. Berjanji kita kepada umat sama juga berjanji kepada Allah. Tidak mudah dan tidak gampang. Jangan kau gadaikan dunia yang sebentar ini. Jangan kau gadaikan umurmu dengan dunia yang hanya permainan belaka. Sekali lagi, kau hidup di dunia tidak mata'ul ghurur. Dunia ini hanya permainan. Jangan terbuai dengan dunia yang gemerlap ini. Pada satu saat kita akan kembali kepada Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita kembali ke alam barzakh, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang ahli ibadah, yang hatinya selalu mengingat Allah dan selalu menjalankan perintah Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Apa yang Allah perintahkan dan Allah darah dia jalankan dan menjalankan seluruh apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang ketika kembali bisa mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله ذوي السلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه وتعالى سبحان الله وتعالى. خلق الخلق لحكمة وطاع إليها علما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الكرام العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وارض الله عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلم تسليما. Hadirin sedang diamanahkan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang sebentar lagi kita akan hadapi bersama. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dan negara kita aman, tentram, damai, tidak ada kurang satu apapun, dan diberikan pemimpin yang amanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fid lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ghadiyal hajat. اللهم مغفرتك وصوم من ذنوبنا ورحمتك عندنا من أعمالنا. اللهم ارزقنا سعة بالتقوى والاستقامة وطولا في سن عمل ورزقا واسعا لا تعجلنا عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.